kenapa sih waktu itu harus lahiran sesar, sedangkan kan sebetulnya bisa kan lahiran normal. I need a second to take a breath, to keep me guessing with what you said. You're in my head. Hai guys, jadi hari ini kita berdua mau sharing tentang, jadi sebetulnya ada banyak yang bertanya kepada kami, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya, tentang kenapa sih kamu waktu itu harus lahiran sesar, sedangkan kan sebetulnya bisa kan lahiran normal. Jadi di sini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa saya waktu itu harus sampai melahirkan secara sesar? Jadi pada waktu itu semuanya berjalan sangat baik, sangat normal. Jadi tidak ada kendala dari segi jasmani ya. Saat itu tuh sangat bagus, segi fisik lah. Ketubannya baik, normal semua. Terus tensinya juga baik, terus semuanya normal. Dan juga saya sendiri secara pribadi sudah melatih diri ini, tubuh ini untuk persiapan lahiran normal, yaitu dengan jalan pagi, naik turun tangga, pokoknya semuanya tuh sudah kita persiapkan lah. Namun suatu ketika pada hari itu, dimana hari yang ditunggu-tunggu, hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Jadi waktu itu malam, sekitaran jam 7 malam itu saya mengalami pendarahan. Bukan pendarahan yang artiannya keguguran ya, tapi ini pendarahan sebelum lahiran itu bleeding. Terus kita panggil seorang tetangga yang kebetulan adalah petugas puskesmas, bidan senior, datang untuk VT. Jadi di situ kita beli alat sendiri, handscoon, steril, terus kita VT, dan ternyata saat itu tuh belum ada pembukaan, alias masih satu sempit. Terus sama bidan itu dikasih tahu, ini belum nih, nanti kalau misalkan besok pagi baru saya disuruh ke puskesmas tempat dia bekerja. Oke, jadi pada malam itu tuh benar-benar kita tuh tidak tidur. Saya dan dia ini tidak tidur. Itu memang sudah sakit sekali sih, dan firasat saya memang kayaknya ini sudah harusnya sudah lahiran. Nah, sudah saatnya dia keluar, sudah ini baik. Terus pada saat itu jam 3 apa jam 4? Jam 4 dini hari kayaknya ya. 4:05 lah. Nah, itu saya muntah gitu kan. Terus kan ada yang bilang kalau misalkan kita mau menjelang lahiran itu, kalau misalkan menjelang hari-hari lahiran itu, kalau misalkan sudah muntah, itu tandanya hari itu, maksudnya itu tandanya sudah saatnya untuk kita melahirkan kan. Jadi guys, pada saat itu setelah muntah itu suami langsung bawa saya ke puskesmas. Terus sampai di sana di VT belum juga, maksudnya masih belum ada tanda-tanda lah. Bukan, maksudnya pembukaan berapa? Satu mungkin. Pokoknya masih satu, masih masih jauh lah. Jadi sama mereka tuh disuruh pulang lagi. Ibu pulang dulu, ini mendingan istirahat di rumah saja, karena kalau misalkan istirahat di sini kayaknya lama sekali kita tunggunya. Oke, kita pulang ke rumah. Saya mencoba untuk tidur di tengah kesakitan itu. Saya coba paksa untuk saya bisa tidur, karena kalau misalkan lahiran kan panjang kan, jalan ceritanya itu panjang sekali. Jadi kayak pastikan saya kan butuh istirahat, jadi mending saya tidur dulu. Terus jam 9 pagi, pada saat jam 9 pagi saat itu air ketuban sudah pecah, merembes di tempat tidur. Terus itu saya kaget kan, kayak kita semua panik. Panik, kayak hangat apa nih? Ini apa? Terus mama datang sebelah, oh itu ketuban pecah begini, langsung bawa ke rumah sakit. Bawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas sama mereka di VT itu masih bukaan 2, pokoknya masih jauh sekali.
masih jauh sekali dari perkiraan lahiran, masih bukaan 2. Terus waktu itu tuh saya minta pulang tapi sama bidan-bidan puskesmas tuh katanya tidak boleh pulang karena ibu ini sudah ketuban pecah, jadi takutnya air ketubannya itu tuh berkurang, volume air ketubannya berkurang. Jadi saya diharuskan stay di puskesmas dan tidak boleh turun dari tempat tidur, harus tidur. Itu yang bikin kayaknya berat sekali. Waktu itu saya sempat minta untuk latih jalan, tapi sama bidan-bidan di puskesmas itu tidak dikasih untuk saya berjalan. Mereka mengobservasi saya selama 6 jam, jadi dari jam 9 pokoknya sampai jam 4 sore. 3, 4. Ya, sampai jam 4 sore. Dan itu saya tidak diperkenankan untuk berjalan. Terus jam 4 karena belum ada kemajuan juga, masih bukaan 2. Jadi sudah diobservasi 6 jam pun saya waktu itu masih tetap bukaan 2. Terus saya dirujuk ke RSUD. Sampai di RSUD ketika di VT katanya sudah bukaan 3, 4. Ya, 3, 4 lah. 3 atau 4 pokoknya lupa. Terus itu sudah sore sekali kan, sudah mau malam. Terus sekitar jam 7 atau jam 8 petugas, pokoknya mereka pasang induksi. Makan malam. Induksi, tapi tidak maju juga. Terus waktu itu tuh itu sudah sakit sekali ya. Waktu itu saya sudah menyerah, saya sudah minta untuk mendingan di SC saja daripada kayak tidak ada kemajuan. Toh di VT lagi sekitar jam 10 di VT lagi. Pokoknya tiap jam di VT Iya. terus. Jadi tiap jam di VT terus, VT terus. Tiap jamnya di VT, tapi tidak ada perubahan, tetap ya, di tidak tempat. ada kemajuan. Tidak, dan itu tuh mentok di bukaan 6 besar, bukan 7 lah. Itu sampai jam 12 pun tidak ada kemajuan, padahal sudah diinduksi nih. Tidak ada kemajuan. Pokoknya satu datang VT, terus terakhir yang satu yang shift malam, ada perawat yang shift malam itu Senior, bidan yang shift malam itu datang VT, terus entah bagaimana, entah Roh Kudus turun atau seperti apa waktu itu. Terus dia bilang, "Ibu, USG terakhir berat badan anaknya berapa?" 3,2. Terus ibu tingginya berapa? 150. Oh, pantas. Terus dia VT, terus katanya bayi saya itu punya kepalanya tuh besar yang tidak bisa masuk ke jalan lahirnya, alias panggul saya itu juga sempit, jadi kayak kepalanya Jaden itu besar terus panggulnya sempit, jadi dia juga berusaha. Dia juga, jadi ini menurut si bidan ini ya, anak ibu juga ini berusaha dari dalam untuk keluar, tapi tetap tidak bisa karena panggulnya ibu tuh memang sempit. Lihat saya tuh tinggi badan satu cuman 150 cm, dan saya punya anak tuh beratnya 3,2. Terus akhirnya jadi dokter memutuskan untuk saya dioperasi saja pada malam hari itu dengan alasan pembukaannya tidak maju-maju. Pembukaan tidak maju-maju. Terus saya ketika dokter bilang, "Iya, sudah, ini ibu dioperasi saja." Terus ada kejadian, guys. Bapaknya anak saya ini menangis. Dia menangis terus masuk ke dalam, kan tempat tidur di rumah saya kan tinggi kan, dia masuk ke dalam kolong rumah tempat tidur itu, terus dia menangis. Dan itu saya tahu dari perawat yang dorong saya ke ruang operasi itu. Dia bilang, "Kakak, suami kakak nangis." Terus saya menangisnya kenapa? Saya coba kasih tahu dulu. Ya, nangisnya kan percuma, sudah menunggu lama sakit-sakitan, terus ujung-ujungnya operasi. Mending dari awal operasi sekalian toh, daripada capek-capek sakit, capek orang VT terus, satu orang masuk VT, orang masuk VT kan sakit. Terus sudah tahan sakit begitu lama,
Kalau tahu dari awal kalian operasi tuh buat apa? Bikin capek banget, bikin sakit, ujung-ujungnya sama operasi. Terus itu pas VT tuh saya lihat VT-nya tuh bagaimana? Maksudnya ngeri, keseram, makanya sampai nangis tuh. Itu kan Sakit kan, sesuatu mereka ekspresi. datang langsung tak begini, saya tidak pakai apa, pikir-pikir langsung langsung masuk PT sampai gitu. Jadi mau gimana tidak sakit, kita pasti yang lihat pasti sakit, apalagi yang alami sendiri pasti lebih sakit. Kita yang di luar, kita apa saja bisa rasa sakit sekali, apalagi yang sendiri yang rasa itu. Maka itu yang itu yang buat saya nangis, takut. Saya takut, kenapa saya rasa menyesal. Istri saya sudah sakit-sakitan, terus ujung-ujungnya harus operasi. Terus jadi saat itu saya dioperasi jam 1 masuk ruang operasi. Terus kejadian lahir 1:45 1:45 kejadian lahir. ini hari Ya. berikutnya. Dan guys, bayi kami pada saat lahir itu saya yang jelaskan. Kepalanya Kaput. jadi kepalanya kaput dari tinggi. Nah gini, sempat takut itu, kenapa bisa begitu, kenapa mungkin anak saya ada sakit apa. Jadi saya takut, saya takut. Tapi untung saya tanya sama bidan yang bawa keluar, itu tidak apa-apa, ini kaput saja karena dia sudah paksa mau keluar, tapi jalan keluarnya Masih sulit. tidak bisa, pokoknya dia tertahan, tidak bisa keluar, dia paksa dorong mau keluar tapi tidak bisa keluar. Yang jadi ya kepalanya langsung naik kaput gini. Tingginya bagaimana? Tinggi sekitar 1 jengkal, ada 1 jengkal. Jadi dia begini. Tinggi, dia naik gini Uish. seperti Ultraman. Nah itu dia guys ceritanya. Jadi kenapa saya harus sampai dioperasi. Kan kayak gini, kalau misalkan ibu-ibu tuh kalau kita ngobrol-ngobrol, kalau ada kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol tuh kan, oh iya satu melahirkan normal. Kenapa kok bisa sampai operasi gini. Itulah jawabannya, karena anak saya si Jaden itu punya kepala tuh besar dan panggul saya sempit, yang bikin Jaden tuh tidak bisa melewati itu panggul yang benar-benar sempit ini, tidak bisa lewat. Makanya dia stuck di bukaan 7 dan tidak maju-maju. Makanya pada saat sesar kan biasanya kan di atas tuh di perut, artinya di perut bawah. Jadi dia sudah di ujung lah. Ya. Waktu mau keluar pun jadi bawah perut lah. Jadi belahan perut saya itu di paling bawah guys. Tidak kan biasanya kan ada yang di atas sini. Kalau memang ibu dengan sesuatu sakit ya. Tapi karena saya semuanya normal dan bayinya juga sudah mau keluar. Bayinya juga normal. Jadi lukanya saya tuh di bawah, di paling bawah. Jadi itulah ceritanya kenapa saya harus di SC, kenapa tidak normal saja. Kalau mau bilang menyesal ya tentunya ada ya menyesal. Maksudnya saat sekarang, kalau pada saat itu ya sudah sama mendingan saya operasi saja supaya cepat habis. Tapi kalau sekarang kayak penyesalan itu ya sedikitnya ada, karena melihat keadaan tubuh yang sudah tidak seperti dulu lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita juga memikirkan untuk bayi number 2. Misalnya kita punya bayi lagi yang kedua, apakah dengan sesar lagi atau normal itu yang bikin kita bingung. Jadi mau maju mau bikin anak yang kedua gitu masih takutnya SC, takutnya melalui proses yang kayak waktu itu lagi. Trauma itu masih ada guys, tapi bukan maksud saya trauma melahirkan, trauma melahirkan, tidak sama sekali. Saya tidak mempunyai trauma pada saat SC itu. Yang bikin saya trauma adalah sakitnya pada saat mau menjelang hari itu tuh sakit sekali. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan kita punya anak kedua lagi. Terus kalau harus operasi lagi, mau tidak? Nah, tergantung. Kalau memang fisiknya masih bisa, kita harus normal. Tapi kalau memang tidak bisa, memang mending dari awal langsung sesar saja.
jangan bikin sakit badan lama-lama. Nah terus kan sekarang kan ada yang namanya VBAC, vagina birth after Caesar. Nah itu kan ada persyaratannya tuh, katanya keadaan ibunya juga harus sehat, harus tekanan darahnya tidak tinggi tidak rendah, terus berat badan bayi itu harus dibawa dari kakaknya. Jadi kalau misalkan kakaknya 3, bayinya harus kayak 2,5, 2,4 atau ke bawah begitu. Itu persyaratan untuk VBAC alias vagina birth after Caesar. Jadi untuk mama-mama, ibu-ibu di rumah, jadi jangan takut kalau misalkan takdirnya mama-mama, ibu-ibu harus menjalani persalinan melalui Caesar ataupun normal. Jalani saja, yang penting mama dan bayinya sehat. Itu saja intinya sehat, cepat keluar dari rumah sakit, cepat sembuh lukanya, cepat bisa jalan, itu saja. Dan yang paling penting adalah asinya merembes guys, bayinya harus dikasih asi guys. Lu melahirkan Caesar kok normal lu ya tidak penting itu, yang penting hukum bayi itu dikasih asi 6 bulan, asi eksklusif, itu yang paling penting. Bayinya dikasih asi, bukan tanya melahirkan Caesar kok normal, itu salah, itu salah. Oke guys, sekian dulu video kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan God bless you. Dadah. Don't wanna be,